Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab sejarah ilmu hukum atau mazhab sejarah dan dengan bahasa Latin Historic School, atau juga ada yang menyebutnya mazhab sejarah dan kebudayaan, dalam bahasa Latinnya Culture Historic School. Merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal. Yang pertama ada rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal dan prinsip-prinsip serta dasar, tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan kondisi rasional. Dan yang kedua ada semangat revolusi. Prancis yang menentang wewenang, tradisi dengan misi kosmopolitannya. Dan yang ketiga ada pendapat yang berkembang pada masa itu di mana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum serta undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Dalam mazhab ini terdapat dua tokoh, yaitu Friedrich Karl von Savigny dan Puchta. Tokoh historical Rechtskunde ini atau ilmu sejarah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Yang pertama, Friedrich Karl von Savigny pada 1770 sampai 1861 memiliki prinsip menganalogikan timbulnya hukum dengan bahasa, menolak cara berpikir penganut aliran hukum alam, hukum timbul dari jiwa bangsa atau Volksgeist, dan hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Kemudian ada pendapat dari Puchta yang dibuat pada tahun 1798 sampai 1846. Ada tiga, yaitu hukum dapat berupa adat istiadat, undang-undang, ilmu hukum, dan ahli hukum. Yang kedua, bangsa dalam arti etnis nasional. Dan yang ketiga, keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak hukum masyarakat oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Kevin Prayoga dari kelompok 3. Ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan sekelompok saya, yaitu Kirana, tentang sociological jurisprudence, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode fungsional dan yang kedua itu ada fungsional antropological, yaitu ada metode positivisme hukum ditambah mazhab sejarah menjadi sociological jurisprudence, yaitu ada tiga. Yang pertama ada hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua ada memisahkan the positivism law dan the living law. Yang ketiga ada fokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Mazhab ilmu hukum mempunyai dua tokoh. Yang pertama, Eugen Ehrlich 1862 sampai 1922 dan Roscoe Pond 1870 sampai 1964. Eugen Ehrlich pelopor aliran sociological jurisprudence, khususnya di Eropa dari Austria. Perbedaan antara the positive law dan the living law. The positive law akan efektif jika selaras dengan the living law. Sumber dan bentuk hukum yang sempurna adalah kebiasaan. Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan terhadap hukum, bukan oleh negara. Roscoe Pond, Law as a Tool of Social Engineering. Beberapa kepentingan yang harus dilindungi hukum. Yang pertama, public interest. Yang kedua, social interest. Dan yang terakhir, private interest. Sociological jurisprudence sama dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence merupakan nama dari aliran suatu filsafat hukum di mana aliran ini atau sociological jurisprudence menggunakan pendekatan berupa pendekatan dari hukum ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengenal atau lebih mengetahui hukum itu,
serta agar masyarakat tidak melanggar sebuah aturan dari hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat menitikberatkan kepada hukum itu sendiri dan pandangan terhadap masyarakat yang dapat berhubungan dengan hukum. Yang kedua adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini merupakan cabang dari ilmu hukum dan sosiologi, di mana pendekatan ini berbanding balik dari pendekatan sociological jurisprudence. Pendekatan ini dapat dilakukan karena berbeda dengan sociological jurisprudence, dan pendekatan ini diawali dari masyarakat ke hukum, dan pendekatan ini menimbulkan suatu peristiwa atau menitikberatkan kepada penyelidikan terhadap masyarakat sehingga dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Model hukum yang pertama adalah sociological jurisprudence, yang dimana berfokus kepada aturan yang telah diatur dalam hukum, ya, dimana aturan ini dapat diterima oleh akal manusia sehingga mempunyai sifat atau bersifat universal atau menyeluruh, dan memiliki cakupan yang khusus, dan memiliki tujuan yang praktis, dan memiliki sasaran dengan menggunakan keputusan. Yang kedua adalah sociological model, di mana sociological model berfokus kepada perilaku manusia yang bervariabel dengan menggunakan cakupan pengamat untuk menyelidiki masyarakat, dan memiliki tujuan ilmiah untuk memberikan penjelasan kepada hukum. Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk membuat keputusan yang baik. Biasanya paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan dari berbagai aspek. Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai pada keputusan hukum. Akar dari realisme hukum ini adalah empiris, artinya berdasarkan pada pengalaman yang ada dalam mengambil keputusan hukum. Selanjutnya yaitu ciri realisme hukum. Menurut Kant, realism is not philosophy, but a technology. What realism was and is a method, nothing more. Kemudian, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. Pemisahan sementara antara hukum yang ada dan seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Kemudian, realisme menerima definisi peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Dan yang terakhir, evaluasi tiap bagian dan hukum dengan mengingatkan akibatnya. Kemudian ada kelompok realisme hukum. Kelompok realisme hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Realisme Amerika ini berasal dari praktik dan pengajaran, dikembangkan dari ciri khas Anglo-Saxon, kemudian untuk memperbaiki positivisme analitis pada abad ke-19 dalam praktik peradilan. Dan yang terakhir yaitu fokus pada perilaku atau putusan hakim di pengadilan. Sedangkan realisme Skandinavia ini pendekatan secara lebih abstrak dengan dasar pendidikan sebagai filsuf, kritik atas falsafah atas dasar sadar metafisis dari hukum, dan yang terakhir yaitu bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis. Kita akan membahas tentang studi ilmu hukum, yaitu tentang pengembangan hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, dan sejarah hukum. Sekian materi yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Pada materi yang saya dan teman saya jelaskan ini dapat kami simpulkan bahwa mazhab sejarah atau historical ritual timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan pada individu mazhab sejarah pada jiwa bangsa atau Folkgeist. Kemudian sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Dan yang terakhir, realisme hukum. Realisme hukum berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai pada putusan. Apa yang dianggap law in book baru tafsiran tentang bagaimana hakim memutuskan.